Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Yoga dan saya Eko Doni Prasetyo. Kami dari Mahkamah Sayyidus Siddiqiyah Jakarta, Pusat Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah sebuah organisasi yang sangat berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang-pedagang asing kala itu. Kesenjangan yang terjadi kala itu memang bersumber dari kalangan pemerintah kolonial yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukuan. SDI kemudian memasuki babak selanjutnya, yaitu merubah namanya menjadi Sarekat Islam di tahun 1912. Penghapusan kata dagang ditunjukkan untuk melebarkan peran organisasi tersebut, tidak hanya berperan persoalan ekonomi saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokro Aminoto sendiri berjasa dalam pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian mendapat pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Tokoh yang kita bicarakan ini adalah sosok yang dijuluki sebagai The Onkruid van Java, alias Raja Tanpa Mahkota di Tanah Jawa, karena besarnya pengaruh beliau pada masa itu. Mengingat beliau adalah tokoh pertama yang berani dan terbuka mencetuskan tentang ide kemerdekaan Indonesia, ia adalah guru untuk para tokoh besar, di antaranya adalah Maun dan Musa, serta sosok nasionalis seperti Soekarno dan tokoh Islami seperti Kartosuwiryo. SI memiliki banyak cabang, dan setelah Cokro Aminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam atau CSI dalam Kongres di Yogyakarta pada tahun 1914, pusat organisasi ini pindah di Surabaya. Tahun pertama kepemimpinannya, anggota SI tercatat mencapai 400.000 orang. Lewat surat kabar milik SI, yaitu Utusan India, Cokro Aminoto banyak menuliskan tentang penderitaan kaum pribumi. Gaya-gaya tulisannya belakangan ini disebut ditiru oleh Soekarno. Koran tersebut juga menjadi tonggak sejarah penting. Takashi Shiraishi dalam bukunya An Age in Motion, Popular Radicalism in Java, menyebutkan koran tersebut awalnya diterbitkan sebagai bentuk perlawanan dagang Arab dan pribumi Muslim yang menolak beriklan di koran-koran Tionghoa. Lewat koran itulah aksi bela Islam pada awal Februari 1918 digalang sebagai respon atas tulisan di majalah Jawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Sebagai dampak dari aksi tersebut, anggota SI membengkak menjadi 2,5 juta orang. Makin banyaknya anggota Sarekat Islam ini pada akhirnya menyebabkan gesekan yang berujung pada perpecahan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa paham sosialisme dan komunisme mulai masuk ke organisasi tersebut. Cokro Aminoto sendiri disebut sebetulnya ingin menggabungkan sosialisme dengan Islam. Hal ini yang terlihat dari beberapa tulisannya di Utusan Hindia, misalnya di artikel yang berjudul Sosialisme Berdasar Islam. Namun, gesekan pada akhirnya terjadi dengan kelompok-kelompok yang memilih jalan komunisme. Samaun dan kawan-kawannya dari SI Cabang Semarang dianggap sebagai duri dalam daging oleh petinggi SI lain, seperti Agus Salim dan Abdul Muiz. Akhirnya, atas dorongan Agus Salim dan Abdul Muiz, dikeluarkanlah aturan agar anggota SI tidak boleh merangkap jabatan. Kebijakan tersebut memang menarget pada Samaun dan kawan-kawan yang juga menjadi anggota dari Perserikatan Komunis Hindia, sekalipun berdampak pada anggota lain yang juga merangkap jabatan di tempat lain. Samaun, Alimin, Darasono dan teman-temannya bersikeras tidak ingin keluar dari Perserikatan Komunis Hindia. Akhirnya dipecat secara resmi lewat Kongres di Madiun pada 1923. Maka lahirlah SI Merah dan SI Putih. SI Putih dengan Agus Salim dan kawan-kawan berpusat di Yogyakarta, sedangkan SI Merah berpusat di Semarang. Cokro Aminoto pada awal mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut, namun kemudian lebih condong kepada arah
PSI Kupu Putih. Kupu Merah kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat yang pada akhirnya berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lewat kongres di Madiun juga, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada tahun 1929, nama organisasi tersebut berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Nama yang dianggap lebih mempresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Setelah Cokro Aminoto wafat pada 1934, PSII mulai terpecah-pecah. Tokoh penting seperti Agus Salim memilih hengkang setelah berselisih dengan adik Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokro Yujoso. Akibat keberagaman cara pandangan di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa bagian partai politik, di antaranya Partai Islam yang dipimpin oleh Sukirman, PSII Abi Kusno, dan PSII itu sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Pasca kemerdekaan Indonesia, PSII terus eksis menjadi partai politik. Pada pemilu 1955, PSII duduk di posisi kelima dengan 8 kursi parlemen. Kemudian, pada pemilu 1971, PSII mendapatkan 10 kursi di parlemen sebelum kemudian difusi dengan partai Islam yang lain ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pemilu 1999, PSI hanya meraih 1 kursi di parlemen. Di pemilu tahun ini, ada pula PSII 1905 yang tidak mendapatkan kursi satupun di parlemen. Sejak Kongres Nasional ke-35 di Garut pada tahun 2003, nama PSII diganti lagi menjadi Sarekat Islam atau SI. Sejak kongres ini, eksistensi dan pergerakan SI masih ada dan bertahan hingga saat ini. Organisasi ini kini dipimpin oleh Hamka Zulfa. Melalui keputusan tertinggi, organisasi tersebut, Sarekat Islam kembali lagi ke khitahnya sebagai gerakan dakwah ekonomi. Demikianlah sejarah singkat terkait sejarah dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam dan kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam hingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.